Teman-teman, bayangkan sebuah negara di mana rakyatnya sudah muak dengan sistem politik lama. Tahun 2024, mahasiswa dan warga Bangladesh turun ke jalan, bukan hanya untuk menuntut keadilan, tapi untuk menggulingkan pemimpin yang telah berkuasa lebih dari 1 dekade. Semuanya bermula dari kebijakan kuota kerja yang tidak adil. Tapi dalam hitungan minggu, protes ini berubah menjadi perlawanan besar-besaran yang akhirnya membuat Sheikh Hasina harus melarikan diri ke India. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Dan yang paling penting, apa yang terjadi setelah kejatuhan rezim ini? Di video ini kita akan membahas momen bersejarah yang mengembalikan politik ke tangan rakyat Bangladesh. Jadi, simak terus sampai akhir, karena cerita ini lebih dari sekadar revolusi. Dalam artikel Nusrat Sabina Chowdhury yang terbitkan dalam Journal of Democracy Januari 2025, menguraikan peristiwa bersejarah ini. Pada musim panas 2024, Bangladesh menyaksikan sebuah gelombang protes yang tidak terduga. Apa yang awalnya hanya tuntutan atas kebijakan kuota pekerjaan pemerintah dengan cepat berubah menjadi gerakan besar yang mengguncang pemerintahan Sheikh Hasina, pemimpin terlama di Asia Selatan. Kuota kerja di Bangladesh menjadi pemicu utama gelombang protes besar. Sistem ini yang sudah ada sejak 1972 awalnya dirancang untuk memberikan kesempatan kerja di sektor publik bagi kelompok tertentu, termasuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh. Namun, pada masa pemerintahan Sheikh Hasina, kebijakan ini dipertahankan dan diperluas dengan 30% dari pekerjaan sektor publik diberikan kepada keluarga pejuang kemerdekaan yang sebagian besar adalah pendukung partai berkuasa Awami League. Pada tahun 2018, akibat meningkatnya ketidakpuasan publik, pemerintah sempat menghapus sistem kuota ini. Namun pada 5 Juni 2024, Mahkamah Agung mengembalikan kuota tersebut, memicu kemarahan mahasiswa yang merasa bahwa kebijakan ini tidak adil karena menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan meritokrasi. Di dinding-dinding kota Dhaka, grafiti dan slogan-slogan perlawanan bermunculan. Di antara mereka, satu pesan sederhana namun mencolok: daftar 3 partai politik utama Bangladesh, Awami League, Bangladesh Nationalist Party (BNP), dan Jamaat Islami masing-masing dengan tanda X merah besar di sampingnya. Di bawahnya hanya satu kata tertulis, New, dengan tanda centang hijau. Sebuah pernyataan singkat yang mencerminkan semangat baru anak muda Bangladesh yang menginginkan perubahan total Bangladesh 2.0. Di tengah protes yang terus membesar, nama Mir Mahfuzur Rahman Mugdo menjadi simbol perjuangan. Dalam sebuah video yang menjadi viral, ia terlihat membagikan air kepada demonstran yang terkena gas air mata dan peluru karet. Beberapa hari kemudian, ia tewas ditembak oleh polisi, menjadi salah satu dari ribuan korban kekerasan negara. Kematiannya menjadi pemicu bagi semakin luasnya gerakan yang tidak hanya menuntut reformasi kuota kerja, tetapi juga mendesak Sheikh Hasina untuk mundur. Pada 5 Agustus 2024, setelah tekanan besar dari rakyat dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan situasi, Hasina akhirnya melarikan diri ke India. Dengan kepergiannya, para aktivis di jalan-jalan Dhaka merayakan kemenangan mereka. Bangunan-bangunan pemerintahan diambil alih, patung-patung dan simbol rezim dihancurkan, dan slogan-slogan perlawanan bergema di seluruh negeri. Politik yang selama ini dimonopoli oleh elit penguasa akhirnya kembali ke tangan rakyat. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Akankah perubahan ini membawa reformasi yang nyata, ataukah hanya akan melahirkan siklus kekuasaan yang baru? Namun, meskipun rezim lama telah tumbang, perjuangan belum berakhir. Para mahasiswa yang sebelumnya bersatu dalam perjuangan melawan Hasina mulai terbagi dalam 2 kubu. Mereka yang ingin segera mengadakan pemilu dan kembali ke sistem lama, serta mereka yang menuntut perubahan total termasuk penyusunan ulang konstitusi. Salah satu isu utama yang mereka angkat adalah penghapusan sistem politik berbasis warisan dinasti dan pengaruh kuat partai-partai lama yang dianggap tidak lagi mewakili rakyat. Dalam 4 bulan pertama pemerintahan transisi, tekanan semakin meningkat. Para aktivis menuntut pencopotan presiden yang masih menjabat, mengingat ia sebelumnya merupakan bagian dari sistem yang mereka lawan. Sementara itu, kelompok oposisi seperti BNP melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali berkuasa, meskipun mereka juga berhati-hati agar tidak dianggap sebagai bagian dari sistem lama yang korup. Di jalan-jalan Dhaka, demonstrasi belum sepenuhnya reda. Berbagai kelompok masyarakat dari buruh pabrik hingga minoritas etnis mulai memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dalam situasi ini, pertanyaan besar muncul. Akankah transisi ini benar-benar menghasilkan demokrasi yang lebih baik, atau justru menciptakan ketidakstabilan yang berlarut-larut? Saat ini, Bangladesh masih berada dalam ketidakpastian politik. Pemerintah sementara berusaha memperbaiki ekonomi yang terpukul akibat krisis dan inflasi tinggi, sementara rakyat terus mengawasi apakah perjuangan mereka akan membuahkan hasil nyata. Seperti yang dikatakan seorang aktivis mahasiswa, kami telah menumbangkan satu otoritarianisme, tetapi apakah kami akan mengulang sejarah yang sama? Seperti yang dicatat Nusrat Sabina Chowdhury, meskipun demokrasi di Bangladesh masih membutuhkan banyak perbaikan, satu hal yang pasti, politik telah kembali. Politics has indeed come back. Setelah bertahun-tahun mengalami pembungkaman politik dan kontrol ketat dari rezim yang semakin otoriter, rakyat Bangladesh, terutama kaum muda, telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Kini
Kini tantangan terbesar adalah memastikan bahwa perubahan yang diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan benar-benar menghasilkan sistem yang lebih adil dan demokratis, bukan hanya sekedar pergantian elit semata. Gimana menurut kalian? Apakah revolusi ini akan membawa perubahan nyata atau hanya sejarah yang berulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.